Ada surahnya di sini. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah kita akan melanjutkan bacaan kitab kita Risalah Rabbi Ja'alni Muqimas Shalah. Ya, di pertemuan sebelumnya kita sudah membaca hal yang berkaitan dengan niat ya. Niat dan takbiratul ihram. Bahwa ketika kita memulai takbir, maka disitulah kita memantapkan niat kita di dalam hati. Dan perlu diingat kemarin itu yang terakhir kita baca bahwa orang yang melafazkan niat sebelum takbir, maka itu belum dikategorikan sebagai sholat. Jadi kalau ada orang mengucapkan usolli fardal Aisyah misalnya, maka itu belum dianggap sholat, karena sholat itu dimulai dengan takbir ya. Niat itu di dalam takbir. Nah, lantas bagaimana caranya? Misalnya pernah ada yang bertanya itu santri itu, bukan di sini ya. Katanya kalau ada orang takbir Allahu Akbar, tapi dia lupa berniat. Dengarkan. Belakang. Kalau ada orang takbir, kemudian dia takbir kosong saja. Dia cuma mengucapkan Allahu Akbar, tidak ada dalam hatinya berniat untuk sholat. Maka bagaimana kalau ada orang seperti itu? Kalau ada orang seperti itu, ketika takbir tapi tidak ada niatnya di dalam hatinya, maka harus diulang. Ya. Karena belum berniat. Misalnya Allahu Akbar, dia ingat, saya lupa tadi kunci mobilku. Takut ada orang yang ambil misalnya barang-barangnya di mobilnya. Pas dia takbir tidak ingat itu mobilnya, maka berarti dia belum berniat. Harus diulang. Bagaimana caranya diulang? Itu tidak sembarang juga diulang ya. Dengarkan. Kalau ada orang takbir, kemudian dia ingin membatalkan sholatnya, dia ingin mengulang sholatnya, maka dia harus merusak itu sholatnya tadi. Dia harus membatalkan. Misalnya dia membaca sesuatu, dia mengucapkan sesuatu yang bukan Al-Quran, atau dia bergerak ya selain daripada gerakan sholat, misalnya menoleh begitu, baru dia batalkan sholatnya, dia niatkan batalkan sholatnya, baru dia perbaiki kembali takbirnya. Ya, harus seperti itu ya. Tidak boleh takbir langsung takbir lagi. Tidak boleh, karena itu belum membatalkan tadi takbir yang pertama. Jadi harus dibatalkan dulu. Kalau misalnya sholat sendiri bisa tertawa dulu, atau mengucapkan sesuatu yang membatalkan sholat, barulah takbir kembali. Itu kalau lupa menghadirkan niat ketika takbiratul ihram. Karena ada 3 kemarin ya. Al-qasdu, at-ta'arruf, at-ta'ayyun ya. Harus hadir itu 3-tiganya ketika kita bertakbir, takbiratul ihram. Harus ada al-qasdu, at-ta'arruf dan at-ta'ayyun. Ya, sekarang kita lanjut. Qala al-musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala al-marhum al-Guru Taqi Haji Abdul Rahman Abu Dalil wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita sudah baca kemarin itu innamal a'malu binniyat.
Majab amala yapa naryak kelebaraki nasibawai pinia. Sudah kemarin terjemahkan itu ya, saya cuma mengulang. Dan nanti lanjutannya. Sudah atau belum? Nah, sudah. Innamal a'malu binniyat. Ya, majab amala yapa naryak kelebaraki nasibawai pinia. Amalan itu nanti tercatat sebagai amal ibadah kalau disertai dengan niat. Ya, sekarang lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Makadato fi andri gurutta. Ya, makadato fi andri gurutta. Kemudian para ulama berkata. Kemudian para ulama berkata. Atau di sini atau Imam Syafi'i ya, karena ya definisi ini menurut Imam Syafi'i. Ya, apa itu an-niyatu qasdu syai'i muqtaranan bi fi'lihi. Ini sudah sering didengarkan. Niat, an-niyatu qasdu syai'i muqtaranan bi fi'lihi. Coba baca dulu sama-sama. An-niyatu qasdu syai'i muqtaranan bi fi'lihi. Ya, sekalian sekaligus. An-niyatu qasdu syai'i muqtaranan bi fi'lihi. Nah, ini definisi niat ya. Kalau ada yang tanya apa itu niat, nah ini pendek, cuma 5 kata atau 6. Ya, jadi betulnya artinya perhiasan niat yang dimaksud niat yaitu yang dimaksud niat yaitu riyakataina sewa-sewain bermaksud melakukan sesuatu ya. Lanjut, nagau ripassaman api gaudi bersamaan dengan pelaksanaannya. Nah, saya ulangi, yang dimaksud niat adalah bermaksud melakukan sesuatu. Ya, qasdu syai'i muqtaranan bi fi'lihi. Ya, dengan bersamaan ya, dilakukannya sesuatu tersebut. Nah, dengan cara bersamaan pelaksanaannya. Itu niat. Jadi apapun yang kita mau lakukan ya harus ya betul-betul ya dimantapkan di dalam hati. Nah, itu niat ya. Tapi ada pembahasannya di berikutnya itu. Kecuali niat puasa, dengarkan. Kecuali niat puasa dibolehkan jauh sebelumnya. Coba kalau kita puasa, kapan wajib berpuasa? Atau kapan tidak boleh lagi makan minum? Ketika ketika azan subuh, maka disitulah tidak boleh makan minum. Nah, disitulah mulai berpuasa. Nah, diperbolehkan
atau bahkan dianjurkan kita sudah mulai berniat setelah apa? Ya, setelah berbuka puasa sudah boleh berniat. Berniat untuk berpuasa besoknya. Ya. Tidak mesti bersamaan, nanti azan subuh baru berniat. Ya. Tapi ibadah-ibadah yang lain itu tadi bersamaan bersamaan dengan pelaksanaannya. Nah, jadi itu tadi ya. Bisa amal ya langsung. An-niyatu qasdu syai'i muqtaranan bi fi'lihi. Niat itu adalah bermaksud melakukan sesuatu bersamaan dengan pelaksanaannya. Ya lanjut. Maka dari Allah Ta'ala, Allah berfirman. Allah berfirman. Nah, ini ayatnya tentang niat. Dalilnya, dalil yang pertama tentang niat, nah ini dia. Tidak boleh dilupakan ini. Tidak boleh mengambil dalil yang lain sebelum diambil ini. Karena ini niat, ini dalil yang paling utama tentang niat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Wa ma umiru de riperintayangi tidaklah mereka diperintahkan wa ma umiru tidaklah mereka diperintahkan ya wa ma umiru diperintahkan menang roh tidak mereka diperintahkan sangadinna napasi mata-matai agamai kecuali untuk menyembah kepada Allah mukhlishina lahuddin ya mukhlishina lahuddin nafasi mata-matai agamai napunai Allah Ta'ala ya, dengan ikhlas untuk agama Allah ya ulangi tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk menyembah kepada Allah mukhlishina lahuddin dengan ikhlas dengan murni semata-mata untuk agama Allah. Ya, jadi segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah ketika kita ingin laksanakan maka harus mukhlishina lahuddin. Harus mukhlis. Mukhlis artinya orang yang ikhlas ya. Isim fa'il. Mukhlis. Ada nama mukhlis? Enggak ada. Ya, mukhlis artinya orang yang ikhlas. Jadi harus semata-mata betul-betul karena untuk agama Allah, ya. Atau untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu ya dalil tentang niat. Jadi apapun yang kita lakukan, kalau bukan niatnya tidak mantap di dalam hati karena Allah Subhanahu wa Ta'ala atau bukan karena agama Allah, maka niatnya itu rusak, harus diperbaiki segera. Dan niat itu bisa dirubah ya, dalam sekejap, dalam 1 detik bisa kita rubah niat kita, diperbaiki kembali.
Ya lanjut. Lakadatori Allah Ta'ala di hadis qudsi. Allah juga berfirman dalam hadis qudsi. Allah juga berfirman dalam hadis qudsi. Allah juga berfirman dalam hadis qudsi. Ya masih ingat apa itu hadis qudsi? Apa itu? Hadis yang ya, hadis yang disampaikan oleh Rasulullah berasal dari Allah Subhanahu wa taala, tapi redaksinya itu kata-katanya itu berasal dari Nabi, ya. Hadis yang disampaikan oleh Nabi maknanya itu berasal dari Allah, tapi kata-katanya Nabi yang menyampaikan, bukan betul-betul firman Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Jadi bahasa hadis qudsi itu beda dengan bahasanya ayat Al-Qur'an. Karena Nabi Muhammad yang bikin, mulutnya Nabi Muhammad yang mengucapkan, sekalipun maknanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya hadis qudsi. Ya, maknanya dari Allah, tapi lafaznya dari Nabi Muhammad sebagai orang Arab. Dan membaca hadis qudsi tidak berpahala seperti ketika kita langsung membaca Al-Quran. Karena bukan mukjizat, ya. Tapi hadis. Cuma maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa hadisnya? Ana inda dhanni 'abdi bi. Ana inda dhanni 'abdi bi. Kenapa dibaca dhanni? Bukan dhannu atau dhanna. Coba lihat situ. Kenapa inda dhanni bukan inda dhanna atau dhannu? Rasa lupa Mumtaz, belajar Mumtaz kemarin. Coba hafal kembali Zorof. Zorof. Ya. Qabla ba'da. Ya. Ainda baina ghairana. Nah, di situ ada ainda. Coba lihat, ada ainda. Ainda itu zarf. Zarful zarful makan. Kata keterangan tempat. Kata, jadi zarf itu namanya kata keterangan tempat. Setelah zarf harus majrur. Dia fungsinya seperti huruf jar. Semua tadi itu tahta, fauqa, ya, yang lainnya itu, maka fungsinya persis seperti huruf jar, majrur, kata di belakangnya. Makanya dibaca ainda dhanni, tidak boleh ainda dhannu, dhanna. Ya, apa artinya? Bagi pria okoga rikabang masukna atakku. Artinya saya, saya, kata Allah ya, saya itu sesuai dengan sangkaan hambaku terhadapku. Saya, ya ulangi, saya itu, kata Allah ya, saya itu sesuai dengan sangkaannya hambaku kepadaku. Ya, sekali lagi, saya itu sesuai dengan sangkaannya hambaku kepadaku. Ya. Jadi kita itu
Hidup kita itu tergantung dengan sangkaannya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ulama pernah dengarkan tafsirnya ayat ini. Ada ulama pernah menyatakan, perhatikan supaya nanti kalau sudah besar bisa diamalkan. Ada ulama pernah menyatakan, kalau ada orang hidupnya susah terus, sudah kerja tapi untuk makan saja susah. Coba tanya, jangan sampai di hatinya itu dia menyangka Allah tidak bisa memberikan dia rezeki. Coba tanya baik-baik hatinya. Jangan sampai di hatinya orang itu, memang dia tidak yakin Allah memberikan dia rezeki yang banyak. Dia putus aja. Mungkin dia yakin, tidak bisa kayak ini. Saya sudah kerja, tidak bisa makan saja susah. Akhirnya hatinya itu, ya pikirannya itu. Dia tidak yakin kepada Allah, Allah bisa memberikan rezeki kepadanya. Sehingga itulah yang terjadi. Jadi kalau kita mau diberikan rezeki oleh Allah, kita harus yakin Allah bisa menjadikan saya banyak uang misalnya, banyak rezeki, terbuka semua pintu-pintu rezeki. Harus yakin itu. Kalau tidak, ya susah. Karena kita saja tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi diperbaiki keyakinannya kepada Allah. Ya, ada orang itu santai orangnya tapi rezekinya mengalir terus, ya. Ada orang juga setengah mati kerja, tidak bisa mencukupi hidupnya. Kenapa? Mungkin dia kurang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah bisa menjadikan dia sejahtera misalnya, tapi tidak, persangkaannya kepada Allah tidak baik. Jadi Allah mengatakan ana inda dhanni abdi. Saya itu sesuai dengan sangkaannya hambaku kepadaku. Kalau hambaku mengatakan aku maha kaya dan bisa memberikan kekayaan, maka dicukupkan itu hambanya. Tapi kalau ada orang lain tidak percaya, lebih percaya pada dukun daripada Allah, lebih percaya sama ukuran keramat atau pohon-pohon besar di hutan, dia lebih percaya ke situ, minta-minta ke situ daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu juga harus diperbaiki niat kita. Ya lanjut, jadi si boleh-boleh tak lalu pakule ulaiwi palesan ni. Ya. Allah sebuah segengge dan dia abad-abatange rilalan sempajam. Ya. Artinya hendaklah kita menghilangkan segala keraguan-raguan. Hendaklah kita menghilangkan segala keraguan-raguan. Serta ketidakyakinan. Selangi, hendaklah kita menghilangkan segala keraguan-raguan serta ketidakyakinan, ya, di dalam sholat. Ya, hendak dihilangkan itu keraguan-raguan kita dalam sholat. Apa yang harus kita yakini ketika kita sholat? Hah? Misalnya kita sholat, apa kita yakini ketika kita sholat? Apa yang pertama? Kita dilihat oleh Allah, harus yakin itu benar. Tidak boleh kita ragu-ragu, jangan-jangan tidak dilihat ya, atau jangan-jangan tidak didengar ya. Harus yakin betul bahwa kita lagi
berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah melihat, Allah mendengar apa-apa yang kita lakukan di dalam sholat. Tidak boleh sedikit pun ya, ragu-ragu atau tidak yakin ya, dengan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, apa yang harus kita yakini lagi ketika kita sholat? Harus yakin bahwa sholat itu betul-betul diwajibkan oleh Allah. Nanti ada orang sholat, tapi di hatinya bilang, tidak apa-apa jika kalau tidak sholat. Jangan-jangan tidak wajib. Nah, itu betul harus dihilangkan itu. Yang kedua, yang harus kita yakini ketika sholat, harus yakin betul bahwa sholat itu kewajiban dan kebutuhan kita ya untuk sholat. Karena bahaya ya, kalau ada orang yang ragu-ragu, tidak yakin, itu akhirnya nanti tidak sholat. Mungkin sholatnya sekali-sekali saja, karena tidak yakin bahwa sholat itu kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Terus itu yang pertama tadi, yang lebih penting, kita harus yakin, tidak boleh ragu sedikit pun bahwa Allah melihat kita. Allah mendengar kita ketika sholat. Makanya kalau kita sholat disuruh memakai pakaian yang terbaik atau yang sopan. Kita dilihat oleh Allah. Ada orang sholat sembarang pakaiannya dipakai. Pakaian barunya disimpan, pakaian yang robek-robek itu juga dipakai sholat. Itu tidak menghormati Allah Subhanahu wa taala ya. Padahal kalau mau ke pengantin dikasih keluar semua bajunya yang terbaru, yang terbaik. Pas mau sholat dicari bajunya yang sudah lusuh, robek, yang sudah tipis. Ya itu yang tidak seperti itu akhlaknya seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, berkedai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah bersabda, lihat di sana dalam hadis sahihnya, Nah, ini juga harus dihafal santri ini, karena pendek sekali, yang penting kita amalkan. Ya, apa bunyinya? Da' ma yuhibuka ila ma la yuhibuka. Da' ma yuhibuka ila ma la yuhibuka. Ya. Ini hadis Nabi ya. Artinya tentangi mubata-batai mualai de mubatai-batai. Ya artinya tinggalkan yang meragukanmu. Tinggalkan yang meragukanmu. Tinggalkan yang meragukanmu. Ila ma la yuribuka. Kemudian ambillah yang tidak meragukanmu. Kemudian ambillah kepada yang tidak meragukanmu. Ya, seulangi, da' ma yuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkanlah segala yang meragukanmu dan ambillah yang tidak meragukanmu.
Maksudnya kebaikan itu harus betul-betul diyakini bahwa ini adalah perintah Allah misalnya, bahwa ini kewajiban dari Allah, dan tinggalkanlah yang meragukanmu. Tidak boleh ragu-ragu sedikit pun terhadap hal-hal yang sudah jelas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pernah dengar ada seorang sarjana bilang dia pintar. Terus dia bilang, saya ini sholat, dia itu sholat tidak yakin kalau sholat itu betul-betul kewajiban dari Allah. Dia mengatakan, siapa tahu nanti di akhirat betul-betul ada yang namanya akhirat. Ya, jadi dia tidak terlalu yakin dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengatakan, siapa tahu nanti ada betul dibilang akhirat. Bukan karena dia yakin betul dengan ya akhirat, harus sholat, harus begini, tapi dia ragu-ragu. Siapa tahu katanya nanti di akhirat ada betul dibilang akhirat dan harus mempertanggungjawabkan amalan-amalan kita. Nah, katanya kalau betul nanti di akhirat betul-betul ada, saya beruntung. Saya beruntung karena sudah punya amalan. Dan nah ini celakanya dia mengatakan, dan kalau ternyata tidak ada yang dibilang akhirat, kalau orang sudah mati tidak ada lagi, tidak akan hidup kembali di alam yang berikutnya, maka katanya rugi saya. Capek-capek sholat ternyata tidak ada di gunanya. Capek-capek puasa ternyata tidak ada di nanti di akhirat, dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau seperti itu ya harus ditinggalkan ya keraguan-keraguan seperti itu. Jadi sebelum kita beribadah kepada Allah, pertama yakin betul pasti ada akhirat. Pasti ada akhirat. Karena itu rukun iman kita, beriman kepada yaumil akhirat. Tidak boleh seperti itu tadi. Siapa tahu masih ada di pikirannya, siapa tahu ada akhirat. Ya, itu rukun sholat yang pertama kita sudah selesaikan, yaitu takbiratul ihram, dan disitulah juga niat. Ya, rukun sholat yang lainnya itu niat ada di dalam takbiratul ihram. Ya, rukun sholat yang kedua, kita berpindah ke rukun sholat yang berikutnya, yaitu tetunge ritau paulewe. Tetunge ritau paulewe. Apa artinya itu? Yang orang Bugis. Berdiri bagi yang mampu. Tetunge berdiri. Ritau bagi orang paulewe yang mampu untuk berdiri. Jadi itu adalah rukun sholat. Al-qiyamu alal qudrah, ya. Berdiri bagi orang yang mampu untuk berdiri. Jadi kalau ada orang misalnya ini sehat walafiat, tidak sakit kakinya juga tidak ada, tapi dia tidak berdiri ketika sholat, maka batal sholatnya. Karena harus berdiri kalau kita sholat bagi orang yang mampu untuk berdiri. Namanya juga wa yuqimus sholata, mendirikan sholat. Semestinya berdiri, bukan tidur atau duduk ya. Diusahakan harus berdiri dulu. Lanjut, narik ko malam mai tebulai tektong cudangi. Kalau tidak bisa berdiri,
Kalau tidak bisa berdiri, maka harus duduk. Nareko malemai, kalau dia lemah misalnya, terpaulai tentong tidak bisa berdiri, tudangi, maka sholat sambil duduk. Tapi ini juga tidak boleh diambil lagi, diringan-ringankan. Ada orang itu masih bisa berdiri, tapi dia malas-malas saja, maunya duduk. Ya. Bagi orang yang betul-betul tidak bisa berdiri, khususnya sholat fardu ya, nanti betul-betul tidak bisa berdiri baru bisa duduk. Kalau misal masih bisa berdiri, bahkan ada yang mengatakan kalau bisa masih berpegangan, pegang di tembok misalnya atau di dinding baru sholat, silakan. Yang penting berdiri dulu. Kalau sudah betul-betul tidak bisa, misalnya, atau kakinya habis operasi, harus ya, duduk saja. Tapi kalau masih bisa berdiri, sekalipun itu pegal misalnya ditahan, jangan diringan-ringankan. Lanjut, narekode naulai sudang lihui. Kalau tidak bisa duduk, maka berbaring. Kalau tidak bisa duduk, maka berbaring. Lihui. Lihu artinya berbaring, bukan tidur ya, tapi berbaring. Ya rega makalili, ataukah tidur ataukah baring menyamping. Berbaring menyamping ya, tidak menghadap ke atas, menyamping. Diusahakan dulu menyamping ya. Jadi kalau mau sholat tidak bisa duduk, kemudian harus baring, diusahakan dulu menyamping. Ya, tidur apa? Berbaring sambil menyamping. Apa dalilnya? Makadai Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di hadis nafas suwe an Al Bukhari, Rasulullah bersabda, riwayat Al Bukhari, Rasulullah bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari atau riwayat Al Bukhari, Rasulullah bersabda, riwayatnya Imam Bukhari, Rasulullah bersabda atau yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Paulole ripangulta Imran ibnu Husain. Ya. Hadis yang berasal dari Imran bin Husain. Ada sahabat Nabi bernama Imran ibnu Husain, pakai shad. Ya. Hadis yang berasal dari sahabat Imran bin Husain. Apa katanya? Sahabat ini yang meriwayatkan. Sahabat ini yang menyampaikan pertama kali ya, maksudnya itu pertama kali. Imran bin Husain. Apa katanya? Kanat bi bawasiru. Kanat bi bawasiru. Nakenaka collo. Saya dikena ambeien. Ada penyakit namanya ambeien ya. Orang itu tidak bisa duduk kalau kena ambeien. Ya, bahasa Bugisnya collo. Jadi sahabat Imran bin Husain ternyata kena penyakit ambeien. Saya pernah kena ambeien, bawasir ya, bahasa Arabnya. Saya kena penyakit ambeien. Fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian
Waktu tanangiri surah Allah Ta'ala. Kemudian saya bertanya kepada Rasulullah. Kemudian saya bertanya kepada Rasulullah. Ya, jadi beliau ambil. Dan kalau orang kena begitu sudah parah itu susah sekali duduk, tidak bisa duduk, sakit. Seperti orang bisulan, tapi lebih sakit dari itu. Ya, ya apa jawabnya Rasulullah? Faqala Rasulullah menjawab. Rasulullah menjawab karena ditanya kalau saya ambeien bagaimana? Waqala Rasulullah menjawab, "Sholli qa'iman." Sholli qa'iman. Asum pajat tertoko. Ya, sholat berdiri. Sholatlah dengan berdiri. Ya, maksudnya Nabi, ya ini Nabi memulai dengan yang harus diutamakan dulu, harus berdiri. Asum pajat tertoko. Fa'ilam tastati' maqa'idan. Kalau tidak bisa berdiri, duduklah. Narkode mulai tentang. Kalau tidak bisa berdiri, duduklah. Nah, ini dalilnya ya. Nanti kalau ada yang bertanya, bagaimana itu? Bisa diduduk. Nah, ini sebutkan dalilnya. Oh, ternyata ini dalilnya berasal dari sahabat Nabi yang bernama Imran bin Husain. Ya lanjut. Fa illam tastati' ma'ala jambi. Ya, narkode mulai budangnya liu. Kalau tidak bisa sholat sambil duduk, berbaringlah. Fa illam tastati', kalau kamu tidak bisa sholat duduk, fa'ala jambi, maka berbaringlah atau berbaring menyampinglah. Berbaring menyamping. Pernah lihat orang berbaring menyamping? Seperti mayat kalau dikuburkan. Pernah lihat orang dikuburkan? Kan dikasih menyamping. Masa nggak pernah lihat? Oh, belum pernah. Sekali-kali kalau ada orang meninggal itu, lihat langsung, oh begitu caranya orang dikubur. Orang dikubur itu tidak baring telentang begitu, tapi menyamping, menghadap ke tanah, ya, menghadap ke belakang ke tanah. Baru dikasih papan, ditahan supaya tidak balik, baru dikasih tanah. Tidak menghadap ke bawah juga, nanti tidak bisa bernapas. Orang meninggal itu tidak bernapas lagi. Ya, jadi tidur seperti itu, sholat seperti itu. Sholat menyamping, tidur apa terlentang sambil ya, baring sambil menyamping. Nah, ini dalilnya boleh sholat dikasih keringanan seperti itu. Ya lanjut, puasa dahun Nasai. Ya, makadai anda gurta An-Nasai karena Imam An-Nasai menambahkan hadis ini. Ada tambahannya. Ya, kalau riwayatnya Imam An-Nasai. Bukan An-Nisai ya, An-Nasai. Ya, sudah ada. Nah, sedikit lagi. Apa tambahannya dari Imam An-Nasai? Fa'ilam tastati'a wa mulqiyan ala dhahri. Ya. Narkode mulai makalili. Kalau tidak bisa baring sambil menyamping,
Kalau tidak bisa baring sambil menyamping, kalau tidak bisa baring sambil menyamping, pemulkian ala dhahri, maka lengan-lengan no bawang atau lengan-lengan bawang no, maka apa itu bahasa Bugisnya? Bahasa Indonesia-nya. Tidur telentang ya, tidur telentang saja. Kalau tidak bisa menyamping, tidur telentang saja seperti telentang menghadap ke atas, menghadap ke langit-langit kamar. Yaitu tambahan dari Imam An-Nasai dari riwayatnya ya Imam Bukhari, ada tambahannya sedikit. Kalau tidak bisa menyamping maka telentang saja. Ya masih ada sampulnya sedikit. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, arti bahasa Inggris itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. De napaweri kiri sintiata sangadinna nasa genaye, nasa genaye. Ya. Allah tidak memberatkan seorang hamba. La yukallifullahu nafsan. Allah tidak membebani, ya. Allah tidak pernah membebani atau memberatkan seorang hamba illa wus'aha, kecuali yang sanggup dilakukan, kecuali yang sanggup dilakukan, yang disanggupinya. Sekali lagi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang hamba kecuali sesuai kesanggupannya. Ya. Kecuali sesuai dengan kesanggupannya atau sesuatu yang sanggup dilakukannya. Kalau tidak bisa berdiri, silakan duduk. Kalau tidak bisa duduk juga, silakan baring, menyamping. Kalau tidak bisa juga menyamping, telentang saja. Seperti orang yang sudah mau meninggal dunia. Pernah lihat orang sakaratul maut? Ya harus, kalau ada orang sakarat ke situ ya, ke dekatnya, biar tahu, oh begini nanti kalau saya mau meninggal dunia. Susah bernapas, bernapas tapi tidak ada napasnya. Dia begini tapi tidak ada masuk karena sudah mau meninggal. Apalagi ciri-cirinya orang kalau sudah mau meninggal? Susah bernapas, coba bernapas. Siapa tahu ada yang sudah susah bernapas, dibacakan Yasin. Yang kedua apa? Ciri-cirinya kalau orang sudah mau meninggal. Ya, kakinya itu mulai dingin. Ininya apa hangat, badannya hangat, tapi kakinya sudah mulai dingin, dingin sepotong ya. Mulai dari bawah itu dingin biasanya. Kalau sudah dingin kakinya itu tanda-tanda ya. Tidak lama lagi, 1 jam ke 2 jam. Biasanya ada yang minat tunggu itu. Anaknya misalnya yang di Jakarta, minat tunggu pulang. Kalau sudah sampai di rumah, meninggal juga biasanya. Kalau sudah seperti itu, sudah sakaratul mau. Kayak bapak saya, tahun lalu ya, waktu meninggal di Kendari. Itu saya di sampingnya. Sudah susah sekali bernapas, tidak bisa bernapas. Tapi tidak meninggal-meninggal. Bertahan sampai beberapa jam. Ternyata yang ditunggu kakak saya 2 orang dari Sopeng, baru naik pesawat ke Kendari. Pas sampai di rumah sakit, pas masuk di pintu meninggal. Memang anaknya ditunggu supaya dilihat bapaknya meninggal. Kadang biasanya kebanyakan seperti itu.
Kalau sudah dingin kakinya, susah bernapas, tidak bisa lagi bicara ya. Melihat matanya tapi tidak bisa melihat lagi siapa di depannya. Sudah gelap. Itu kalau sudah begitu, bacakan. Apa dibacakan? Ya, ditalqin ya istilahnya. Diulang-ulang la ilaha illallah di telinganya. La ilaha illallah. Ya. Ingatkan supaya bisa mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah sebelum meninggal dunia. Ya, sudah ya. Jadi latihan yang masih punya orang tua, latihan mengkafani mayat jenazah ya, memandikan karena harus lebih baik ya. Itu paling afdol anaknya sendiri yang memandikan bapaknya kalau dia laki-laki ya. Anak perempuan memandikan ibunya, jangan memandikan bapaknya. Harus laki-laki, perempuan. Kalau sudah meninggal. Ya, anaknya juga yang paling bagus mengkafani, minimal membantu ya kalau tidak tahu caranya, membantu mengkafani orang tuanya. Terus anaknya yang paling bagus mensolati, jadi imam sholat. Jangan suruh orang lain. Banyak itu orang yang tidak pernah di pesantren, tidak tahu sholat jenazah, tidak tahu sholat mayit. Dia suruh orang, Pak Imam. Padahal yang paling afdal adalah anaknya sendiri, keluarga terdekatnya yang paling afdal. Tidak perlu suruh orang lain. Nah, semuanya itu harus dipelajari. Kalau tidak dipelajari, biasanya orang takut, tidak tahu. Nah, anaknya juga yang mengangkat jenazahnya orang tuanya ke kuburan. Jangan suruh orang. Baru dia main HP. Jangan. Kita yang angkat itu keranda mayat ke kuburan. Anaknya juga yang tumbuh di bawah, masuk pilihan lahan yang membawa orang tuanya sampai ke tanah, ke bawah. Anaknya juga yang membuka kamarnya, baru dibacakan yang harus dibaca atau yang disunahkan untuk dibaca. Anaknya juga yang memulai berikan tanah ke kuburannya orang tuanya. Jangan suruh orang lain, apalagi santri harus tahu. Coba beli nanti kalau pulang liburan, cari di toko buku, ada biasa di pasar. Tata cara penyelenggaraan jenazah, mulai dari memandikan, mengkafani, musolati, menguburkan, apa-apa dibaca. Pendek-pendek bacanya. Tapi kan tidak dibaca juga. Disunnahkan. Asalkan ya anaknya, jangan suruh orang lain. Apa? Ada pertanyaan? Azan. Ya, jadi seperti itu ya, sholat dijaga, sholatnya. Ya, membuat separuh. Ya, tidak diharamkan, tapi ya, sebaiknya disempurnakan dulu sholat yang ada di yang paling depan. Kecuali sholat jenazah. Kalau sholat jenazah semakin banyak ke belakang semakin bagus. Tidak perlu sampai ke sana kiri kanan. Lebih banyak ke belakang lebih bagus. Tidak tahu nanti dibaca di seperti itu. Kalau sholat jenazah tidak perlu dikasih full. Misalnya apa? Luas di masjidnya, kasih banyak saja baris yang ke belakang, sofnya. Tapi kalau sholat fardu, sholat berjamaah sebaiknya disempurnakan dulu
Sop pertama, baru sop kedua, baru seterusnya. Nanti ada dibaca di sini kitab ini. Cara mengatur sop yang disunahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak sampai haram ya, tapi tidak baik kalau bikin sop sementara masih ada tempat. Ya, sop pertama. Ya nanti dilanjutkan pada pertemuan berikutnya insya Allah. Setelah liburan ya. Ada orang tua, kebetulan saya itu adminnya di pesantren di sana. Banyak orang tua khawatir kalau anaknya libur. Ada yang curhat, kalau anak libur katanya main HP terus tidak kerja. Apalagi orang tuanya kerja di luar, jadi pegawai malam baru pulang, sore baru pulang. Anaknya di rumah dari pagi sampai sore katanya, sampai habis kuotanya bapaknya dipakai. Jangan ya, ulang-ulangi pelajarannya kembali. Bawa bukunya pulang, yang bisa dibaca. Jangan pulang tidak bawa buku apa-apa, beneran. Jangan pulang liburan tidak bawa buku apa-apa. Bawa yang bisa dibaca. Yang dikira ini nanti bisa dibaca ini diulang-ulang. Karena kalau tidak bawa buku, cuma ini nanti dimainin terus. Bawa Al-Qurannya, bawa bukunya, buku hadisnya, buku hafalan-hafalannya bawa supaya bisa dibaca-baca. Ya, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واغفر لنا من ذنوبنا وخطايانا. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين. اللهم اجعل القران حجة لنا لا حجة علينا. اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.